Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat dan bahagia. Bagai pisau bermata dua. Begitulah kira-kira ungkapan yang biasa dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang menawarkan manfaat, namun juga menyimpan kerugian. Saudaraku, ungkapan tersebut juga sangat cocok untuk menggambarkan efek dari media massa, cetak maupun elektronik, serta media sosial lainnya seperti Facebook, Twitter, dan media lain-lainnya. Semuanya bisa mendatangkan kebaikan yang tidak sedikit, namun juga tidak jarang ikut andil dalam menebarkan keburukan. Bagaimana wajah kelam media sosial? Sebelum gebyar media massa maupun media sosial menggelegar, perilaku masyarakat masih terbilang cukup sopan. Masih terekam jelas sekali dalam ingatan kita. Sopan santun masih kental menghiasi perilaku manusia di setiap harinya. Masjid-masjid, musola, suro, ketika itu masih ramai dan sesak dipenuhi oleh anak-anak yang antri untuk setoran juz amma. Namun perhatikan keadaan mereka hari ini, sekarang ini, bahkan hingga ke pelosok desa. Anak-anak kecil sudah memudar dan sepertinya tidak lagi betah berlama-lama untuk mengaji. Tidak lain karena sibuk dengan Android-nya atau sejenisnya. Apa gerangan yang menyebabkan pergeseran perilaku tersebut di atas? Salah satu penyebab terbesar adalah gempuran media, terutama televisi yang tidak henti-hentinya menyajikan tayangan-tayangan yang belum pantas atau tidak pantas untuk anak dan generasi kita. Sehingga sesuatu yang dahulunya dianggap aib berubah menjadi sesuatu yang sangat biasa. Duduk lama-lama di depan komputer atau menghabiskan waktu dengan bermedia sosial juga menjadi aktivitas favorit bagi anak dan generasi kita hari ini. Saudaraku, bagaimana sisi manis media sosial? Memang dan ternyata yang terjadi saling ejek di Facebook, sering berbuntut perang di jalan, atau pertemanan di media sosial juga acap kali berujung hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Akan tetapi, bagaimana sebuah koin yang menebarkan kebaikan juga tidak bisa dipungkiri. Sekedar mengirim atau menyebarkan nasihat-nasihat yang sederhana, seperti ajakan sholat atau penjelasan
keutamaan suatu amalan. Semua itu bisa terhitung bagian dari amal soleh. Walau sangat sederhana, namun kita bisa meraih pahala dari orang yang mengikuti ajakan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengikuti ajakan tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Selain itu, kemudahan untuk menuntut ilmu agama melalui media massa dan media sosial sangat terasa. Kajian-kajian tentang Islam bisa menambah dan merambah seantero penjuru dunia dan bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa dibatasi jarak ataupun waktu. Saudaraku, bagaimana kita berada di jalan tengah? Realitanya, bagaimanakah seharusnya seorang muslim bersikap? Apakah wajib mengucilkan diri dan menutup rapat-rapat dari berbagai media, ataukah sebaliknya menelan mentah-mentah semua yang disajikan tanpa memfilternya? Tentu saja kita seorang muslim harus bersikap cerdas dan bijak dalam menanggapi segala sesuatunya, termasuk informasi yang ada di media. Cerdas artinya melandaskan sikapnya di atas pedoman agama. Jika senantiasa mengambil arahan dan petunjuk para ulama, adapun sikap bijak berarti berusaha memilah mana yang bermanfaat dan mana yang merusak kita, lalu mengambil yang berguna serta meninggalkan yang membahayakan. Saudaraku, bagaimana tips dalam bermedia sosial? Untuk lebih maksimal dalam memetik nilai-nilai yang positif dari media, sekaligus meminimalisir dampak buruk yang ada di dalamnya, kita harus memperhatikan paling tidak dua hal. Yang pertama, ketika kita sebagai pengguna yang aktif di media, yang memanfaatkan untuk berdakwah, maka kita harus memperhatikan niat kita. Sebab niat lebih penting daripada amal itu sendiri. Berharaplah pahala, bukan ketenaran, bukan hanya acungan jempol dari orang lain. Selain niat, isi dari pesan atau nasihat yang kita sampaikan dan juga harus berdasarkan ilmu yang benar. Jangan sampai justru menyesatkan orang lain. Yang kedua, ketika kita sebagai pengguna yang pasif atau sebagai pembaca atau juga penonton, maka janganlah menelan mentah-mentah setiap berita ataupun informasinya. Satu hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita ingat, bahwa media tidak lepas dari ideologi atau agama dan kepentingan pemilik-pemiliknya. Jika agama dan kepentingan si pemilik media baik, maka manfaatlah yang akan didapat oleh pembacanya. Namun, bila agamanya yang melenceng serta kepentingannya hanya dunia ataupun berpolitik, maka akan berdampak negatif kepada para penikmatnya. Semoga kita semakin bijak dan bijaksana dalam
memanfaatkan media. Bukan sebatas tempat berkeluh kesah atau sebagai hiburan semata. Namun kita bisa sebagai sarana memanen pahala. Mari bijaklah dalam menggunakan media sosial atau media massa lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.